Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pembuat kegelapan dan cahaya. Tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada para penutup nabi dan rasul. Beliau telah memberikan kabar gembira dan jauh bagi kita semua. Dan melaluinya lah Allah telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Taib teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang sirah nabawiyah di dalam bab pembahasan aktivitas militer pasca perang Hudaybiyah. Taib, di sini teman-teman saya akan membahas tentang perang Khobah atau perang Dzikrat. Perang ini adalah gerakan menghalau salah satu rumpun dari Bani Fazarah yang melakukan perampokan terhadap unta-unta milik Rasulullah SAW. Jadi pada saat itu teman-teman, antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin masih gencar-gencarnya dalam suatu peperangan. Nah, di dalam peperangan ini adalah peperangan pertama yang Rasulullah SAW terlibat langsung di dalamnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua pendapat di dalam sini. Yang pertama adalah pendapat Imam Al-Bukhari, menyebutkan dalam pengantar babnya bahwasanya kejadian ini atau peristiwa ini terjadi sebelum peristiwa Khaybar. Sedangkan Muslim meriwayatkan dengan sanad hadis dari Salam bin Al-Aqwa. Para pakar sejarah Nabi SAW mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum Hudaybiyah. Akan tetapi teman-teman, apa yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari lebih benar daripada yang dikatakan oleh para pakar tersebut. Dari riwayat Salam bin Al-Aqwa, pahlawan dalam peperangan ini, adalah apa yang dipaparkan berikut. Rasulullah SAW mengutus pembantunya Rabah dengan membawa sejumlah unta, dan dia juga disertai dengan salah seorang sahabat penunggang kuda yang bernama Abu Talha. Sebelum saya melanjutkan teman-teman sekalian, saya akan menceritakan sedikit tentang para pembantu dari Rasulullah SAW beserta para tugasnya. Yang pertama adalah Anas bin Malik. Tentu kita sudah kenal yang bernama Anas bin Malik. Beliau sudah terkenal di kalangan para tabi'in dan di kalangan para sahabat. Anas bin Malik ini teman-teman sekalian merupakan salah satu perawi hadis terbanyak di dalam masa Nabi Muhammad SAW. Dan Anas bin Malik menyediakan segala kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini teman-teman sekalian salah satu pembantu Nabi yang menyediakan sandal dan siwak Nabi. Kemudian Uqbah bin Amir al-Juhani bertugas untuk menuntun bikhol Nabi ketika ia melakukan sebuah perjalanan. Kemudian Asla bin Syarik mengurus hewan kendaraan Nabi. Tapi teman-teman sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Pada pagi harinya, tiba-tiba Abdurrahman Al-Fazari menyerang unta-unta itu. Maka ia mengusir seluruhnya dan membunuh pengembalanya. Aku berkata, "Wahai Rabah, bawalah kuda ini dan berikan kepada Abu Talha dan beritahu Rasulullah SAW." Kemudian aku berdiri di atas bukit menghadap ke arah Madinah dan berteriak, "Wahai yang bangun di pagi hari, tolong!" Kemudian aku pergi mengikuti para perampok itu dan menyerang mereka dengan anak panah serta melantunkan syair. Aku putra Al-Aqwa, hari ini hari kebinasaan. Demi Allah, aku terus menyerang dan melukai kuda mereka. Jika ada penunggang kuda yang kembali ke arahku, aku duduk di bawah pohon, kemudian menyerangnya dan melukai kudanya. Hingga ketika kami berada di celah gunung yang sempit, aku naik ke atasnya dan melempari mereka dengan batu. Aku terus membuntuti mereka sambil melempari mereka dengan batu-batuan hingga mereka meninggalkan semua unta milik Rasulullah SAW. Dan ketika mereka meninggalkan tempat tersebut, mereka melepas 30 mantel dan 30 tombak untuk mempermudah pelarian mereka. Dan apa-apa yang mereka tinggalkan, aku beri tanda dengan batu-batuan sehingga mereka bisa dikenali oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Setelah mereka sampai di salah satu celah di sebuah jalan setapak di gunung, mereka duduk-duduk dan makan siang.
sementara aku berada di puncak bukit. Kemudian ada 4 orang yang naik ke atas bukit tempatku berada. Kemudian aku berkata kepada mereka, apakah kalian mengenaliku? Aku Salamah bin Al-Aqwa. Jika aku mengejar salah seorang dari kalian, pasti aku berhasil mengejarnya. Namun jika kalian mengejarku, kalian tidak akan dapat melakukannya. Maka kembalilah mereka. Aku tidak berani dari tempat persembunyianku hingga melihat pasukan berkuda yang dikirim Rasulullah SAW sedang melesat di antara pepohonan. Dan yang paling depan adalah Al-Khram, kemudian berikutnya Abu Qatadah, dan berikutnya Miqdad bin Aswad. Maka bertemulah Al-Khram dan Abdurrahman. Lalu dia menghadang laju kuda Abdurrahman. Tapi Abdurrahman dapat menikah Al-Khram dan membunuhnya. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, pasukan berkuda pada saat itu setara dengan kekuatan tank saat ini. Karena pasukan berkuda pada zaman itu teman-teman sekalian bukan pasukan kuda biasa. Itu adalah kuda perang yang sudah dilatih khusus, yang siap dilakukan apa saja untuk melakukan suatu peperangan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Lalu terjadilah duel di antara keduanya, tetapi Abu Qatadah dapat menikah dan membunuhnya. Hingga para pengikutnya melarikan diri, tapi kami terus mengikuti mereka, sementara aku mengikutinya dengan berlari atau tidak berkuda. Sehingga sebelum matahari tenggelam mereka sampai di jalan di perbukitan, dan di situ terdapat mata air yang disebut Dzu Qurat. Mereka kehausan dan ingin minum dari tempat itu. Maka aku menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat minum dari tempat itu, walaupun hanya setetes air. Rasulullah SAW beserta pasukannya bertemu denganku di waktu Isya. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka sedang kehausan. Jika engkau utus aku beserta 100 orang, maka aku akan dapat merebut tunggangan mereka dan menghabisi mereka. Rasulullah SAW bersabda, wahai Banu Al-Aqwa, engkau orang hebat dan cukuplah apa yang telah kau lakukan itu. Kemudian beliau berkata, sungguh mereka sedang dijamu di perkampungan Qad Hafan. Rasulullah SAW bersabda, pasukan berkuda kita yang terbaik pada hari ini adalah Abu Qatadah, sedang pasukan pejalan kaki adalah Salamah. Kemudian beliau memberiku 2 bagian, bagian pasukan berkuda dan bagian pasukan pejalan kaki. Kemudian beliau memoncengku di belakang beliau di atas unta, yang diberi nama Utbah. Beliau menuju Madinah. Rasulullah SAW menyerahkan urusan Madinah pada saat perang ini kepada Ibnu Ummi Maktum, dan beliau menyerahkan panji perang kepada Al-Miqdad bin Amr. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi seluruh teman-teman semua. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.